Surat Al-Ma'un ini antara diila sama inna a'tainakal kautsar. Di dalam surat inna a'taina itu nanti diterangkan tentang mereka yang menghina kepada Rasul, itu mereka akan mendapatkan kerugian atau sesuatu yang terputus di surat setelah ini. Nah, surat ini menceritakan siapa sifat mereka tersebut. Mereka itu siapa? Ya, orang-orang yang dikatakan syani'aka, orang-orang yang menghina Rasul. Ya. Sifatnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ay hal araftal ladzi yukadzibu bil jazaa'i yaumal qiyamah. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim fahuwa dzalika alladzi yadfa'u al-yatim bi ghaldhah an hajatihi wa la yahuddu ala ta'amil miskin ay wa la yahuddu nafsahu wa la yahuddu ghayrahu ala it'amil faqir. Fawailul lil musallin fahalakun wa 'adzabun lil musallin alladzina hum an salatihim lahun alladzina hum an salatihim sahun ay lahun la yubaluna biha hatta yanqadiya waqtuha alladzina hum yura'un ay alladzina hum yura'un bi salatihim wa amalihim la yakhlisuna al-amala lillah wa yamna'una al-ma'un ay wa yamna'una i'ana ghairihi wa i'anati wa yamna'una i'anata ghairihim bima la darara fil i'anati bih. Ini satu sifat-sifat yang semoga kita tidak sampai, ya, karena ini berbahaya ayat ini. Ayat di surat ini berbahaya karena bisa jadi kita itu kena dengan peringatan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apa kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ya, itu judulnya dulu begitu. Jadi seperti Allah membuka sesuatu, nanti akan diberi penjelasan seperti ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya. Seperti contohnya begini, wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazatil lumazah? Alladzi jama'a malau. Keterangan di ayat berikutnya. Atau seperti contohnya surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa orang itu dalam keadaan rugi. Penjelasannya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah, ya, yakni kiamat. Apa yang kamu tahu kiamat dan apa pengetahuanmu tentang kiamat? Baru keterangan yauma yakunun nasu kal farashil. Jadi seperti kalau diberi umpan dulu, diawali dulu, ya, dibuka dulu. Alhaakumut takatsur, akan membuat kalian binasa, memperbanyak sesuatu, ya. Tapi kan dalam banyak apa? Nanti baru diterangkan lagi. Contoh-contoh seperti itu. Jelas ya? Tidak semua, cuman biasanya tuh kalau surat pendek dibegitukan, inna anzalnahu fi lailatul, kita turunkan dia di Lailatul Qadar. Apa? Tanya lagi Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Baru diterangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi. Itu seperti ini, sama. Allah seperti memberi pertanyaan dulu. Wa ma adraka ma al-qari'ah, mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Allah juga bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu apa kamu tentang Lailatul Qadar? Diberi pertanyaan dulu. Ini juga pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Apa kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kamu tahu? Apa kamu tahu siapa mereka? Satu, mereka yang keras, kasar, jahat, tega kepada anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama walaupun dia muslim. Dia yang zalim ke anak yatim. Walaupun dia punya yayasan anak yatim.
Majuan, biar yang di belakang bisa duduk majuan. Walaupun dia punya yayasan anak yatim, tapi sama anak yatim zalim. Bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Contohnya, alasannya gawe anak yatim. Ya, alasannya buat anak yatim. Samblek tapi hasilnya samblek. Orang kalau mengasuh anak yatim itu baik dan itu luar biasa pahalanya, tapi harus hati-hati. Makanya dikatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan orang yang menyayang anak yatim dekatnya seperti ini nanti di surga. Maksudnya sangat dekat sekali. Kahataini sambil menggerak-gerakkan dua jarinya Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan dua anak yatim, saya dan pengasuh anak yatim akan seperti ini nanti di dalam surga. Dekat sekali. Saya dengan anak yatim itu dekat sekali. Tapi kalau diasuh dengan baik. Jadi misalnya punya anak yatim, setelah punya anak yatim kemudian si anak yatim diberi nafkah dengan baik, kemudian dia ngambil, boleh enggak? Boleh. Untuk kebutuhan primer, ya, primer, yang wajib, bukan tas yang 2 juta. Itu sudah sekunder itu namanya. Kebutuhan yang primer boleh ngambil, karena kalau dia tidak makan, dia tidak bisa merawat dengan baik anak yatim itu. Saya beri contoh, misalnya ada yang anak panti asuhan Nurul Iman misalnya, pimpinannya namanya Bapak Haji Sinal. Contoh, kalau Haji Sinal Bapak Doni misalnya, atau Tolib, ya, Bapak Tolib. Contohnya Bapak Tolib yang memiliki panti asuhan tersebut. Pak Tolib kerjanya apa? Pak Tolib kerjanya dia buka toko di rumahnya, ya laku, ya kurang lebih begitu. Tapi dia fokus untuk merawat anak yatim, bahkan yang kecil pun dirawat dengan baik. Sehingga dia tidak sempat untuk kerja seperti orang lain. Maka bolehkah kalau ada sumbangan Pak Tolib itu ambil uang yang ditujukan untuk anak yatim itu? Boleh. Kenapa? Karena dia bagian dari kesejahteraannya anak yatim tersebut. Dia yang menyiapkan masakan, dia yang menyiapkan listriknya, dia yang mengurus anak-anak itu untuk berangkat sekolah. Kalau dia tidak ada, anak-anak itu bakal tambah kacau. Kayak ono kopi sing sak gelas ini. Kalau Tolib tidak makan, kalau Tolib tidak punya uang, dia tidak akan sempat mikiri anak. Maka kesejahteraannya Tolib, menjaga Tolib enak dalam hidupnya, itu sama dengan menjaga enaknya anak yatimnya, sesuai kebutuhan primer. Primer itu apa? Makannya, minumnya, bajunya, rumahnya Tolib. Karena anak yatim itu tinggal di rumahnya Tolib. Uang sumbangan anak yatim buat benerin rumahnya, boleh enggak? Boleh. Karena kalau tidak, anak-anak ini kehujanan. Jadi boleh, walaupun yang dibenarkan rumahnya siapa? Oh, cerdas ini. Asal tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Nah, kalau sumbangannya besar, kemudian dijalankan oleh Tolib sampai akhirnya punya satu penghasilan yang besar, apa Tolib bisa ngambil keuntungan dari situ? Boleh, asal tidak berlebih. Ya, dikerjakan, digarap. Oh, ada modal, dibelikan sapi misalnya, kemudian hasilnya 50-50 sama anak yatimnya, karena dia yang capek. Anak yatim mangan turu, yang panen rumput itu kesel dia,
Kan normalnya berapa kalau orang sapi itu, punya sapi? Separuh-separuh kan? Normal kan itu? Ya enggak? Dijual bisa diparuh dua, atau yang pertama lahir untuk si pemilik, yang kedua lahirnya untuk si perawat, bidannya itu tadi, perawat itu. Maka boleh. Nah, kalau dengan dalih punya panti tapi memanfaatkan di luar yang baik dan anak-anak itu dizalimi di dalamnya, maka itu termasuk orang yang mendustakan agama, kurang ajar ke agama, walaupun dia di dalam. Jadi tidak harus anak yatim itu seperti film Ari Hanggara itu. Ada yang ingat film Ari Hanggara dulu tahun 80-an itu kan ada tuh ya. Anak yatim dizalimi, tidak harus seperti itu. Dalam panti asuhan itu bisa terjadi kezaliman di sana. Tapi apakah di sebuah panti atau ketika jenengan mendidik anak ponakan jenengan yang yatim, ayahnya meninggal, ayahnya adik jenengan, ayo kamu ikut saya, kemudian dia tinggal di dalam rumah jenengan, kemudian dia melakukan kesalahan, apa tidak boleh dipukul? Boleh, asal pukulnya seperti kalau jenengan mukul anak jenengan sendiri, ojo berlebihan, jangan. Anak yatim bukan berarti dia tidak boleh dididik. Oh, ini seakan yatim, ngawur, kasihan anak yatim. Tidak sholat subuh, kasihan anak yatim. Mencuri, pencet tetangga, ya, pencet itu mangga yang muda. Ini kan diterjemahkan, ini pemirsa nggak paham. Ada mangga tetangga, mangga milik tetangga, dicolong. Terus kita gini, kasihan yatim. Oh, tidak benar itu. Dolim itu berarti. Bukan begitu. Anak yatim ya harus dididik. Anak yatim itu bukan berarti dibiarkan. Aku yatim kualat. Enggak. Tidak sayang jenengan berarti. Dulu ada pernah kejadian. Para wali di kota Hadramut, di negeri Hadramut sana. Ayahnya seorang wali besar. Anaknya masih umur 6 tahun. Ayahnya wafat, anaknya dipanggil sama beberapa habaib yang tua. Ayo nak, duduk sini nak. Duduk sini. Kamu gantinya ayahnya. Kamu duduk sini. Duduk bersama para habaib yang sepuh. Dan di sana itu orang tidak ada yang berani duduk. Kalau yang sudah sepuh tidak ada orang yang berani coba-coba duduk di sana. Loh ya, pulang jadi kodok Pak. Wali-wali itu, dia duduk sini, duduk. Karena dia masih umur 6 tahun, dia diam. Kemudian waktu makanan keluar, dia mau ngambil makan, dipegang tangannya. Nah, kamu duduk di sini pantas karena kamu ganti ayahmu. Tapi kalau kamu makan sebelum orang tua ngambil, itu berarti kurang adab. Tak silahkan, saya silahkan kamu duduk di tempat ayahmu, tapi tidak saya silahkan kamu untuk beradab yang jelek. Nah, gitu caranya. Jelas ya? Iya, anak yatim berarti jangan tidak. Minimal perlakukan dia seperti anak jenengan sendiri. Gimana jenengan sama anak jenengan? Gak sholat jenengan cubit, ini cubitan juga. Tapi jangan dendam di dalam hati. Kalau jenengan diamkan ketika dia tidak sholat, terus dia kebiasaan, malah jenengan termasuk zalim ke anak yatim. Gitu ya. Bagi tadi anak yatim itu bukan berarti tidak boleh dinasehati atau sedikit dicubit. Bukan berarti begitu, boleh. Asal mendidik. Nah, anak jenengan misalnya tahu-tahu mukul anak orang lain, mungkin kan jenengan cubit ya. Nah, ini anak yatim mukul anak lain, tidak apa-apa nak, yatim kamu. Akhirnya bunuh anak orang, yatim kamu. Ada aturannya, ada akhlaknya dengan anak yatim. Cuman membantu anak yatim, apalagi mereka yang membutuhkan, yatim dan miskin. Yatim tidak punya itu perlu. Sampai kadang ada acara itu 10 Muharram itu kan hari rayanya anak yatim. Ya, di panggung diberi santunan 10 Muharram itu baik, bagus itu. Selesai. Di panggung itu dikasih acara. Anak yatim dikasih. Siapa yang mau maju monggo. Tapi anak yatim yang kecil, kalau duafa jangan dipajang di atas. Ya, orang-orang miskin, ibu-ibu itu, ini orang miskin, dia tidak boleh. Tapi kalau anak kecil kan dia senang aja, dia tidak tahu, dia cuma ingat dulu saya waktu kecil, tidak ada tersinggung dia. Apa dia merasa harga dirinya diinjak-injak? Kan tidak. Dia dapat tas, kadang-kadang satu anak dapat 2 juta.
Saya mau melok masuk iki kedukuran misalnya. Anak yatim itu kan kadang-kadang dapat 2 juta santunan itu, dapat tas, dapat baju, dapat sarung, dapat, masya Allah sekarang ini. Nah anak yatimnya begitu, khitan masal anak yatim kan begitu, bagus. Yang lihat itu kan begini, loh. Diperingatkan, ini anak yatim harus diperhatikan, sehingga orang itu ingat, karena diingatkan terus setiap 10 Muharram minimal dibuatkan acara, diberi luar biasa. Seperti Rasul dulu membahagiakan anak yatim yang nangis di depan rumahnya, dipanggil, dikasih baju, dikasih uang, dikasih kebahagiaan, disenangkan hatinya. Saya ayahmu, Siti Fatimah ibumu, Hasan Husain saudaramu, kamu anak saya, main kamu sama teman-temanmu Idul Fitri, main sama teman-temanmu kamu. Jangan minder, bajumu baru, uangmu ada, orang tuamu ada lagi. Seneng anak tadi. Anak di depan rumahnya Rasul nangis. Setelah dibahagiakan Rasul, dia pergi berlari ke teman-temannya. Dia bilang, loh kamu tadi kan tidak main sama kita, kenapa sekarang main sama kita? Ya, tadi saya minder, sekarang sudah tidak minder. Tadi saya mau main sama kalian, tidak punya baju, tidak punya uang, tidak punya bapak. Sekarang saya punya uang, punya baju, punya bapak. Siapa bapakmu? Nabi Muhammad. Loh kenapa bapakmu yang asli mana? Meninggal waktu perang. Duh, coba bapak saya mati juga kan enak. Itu begitu. Saking kepinginnya mereka punya ayah Nabi Muhammad. Rasul pun punya cara nyenengkan anak yatim. Nah, kita tidak ada masalah di panggung, itu boleh. Tapi jangan nanti kalau sudah di panggung, du'afanya ibu-ibunya disuruh naik juga, itu penghinaan namanya, tidak boleh. Jangan. Ya, yang lihat itu kan hadirinnya mungkin supaya ingat itu, ya Pak Haji ya. Nah, gitu loh ini. Sopo ibu ini? Loh kan nolong ibunya juga kan boleh. Nolong anaknya, nolong ibunya berarti nolong anak. Kecuali kalau nolong ibunya terus anaknya dikasih ke mbahnya, itu tidak benar ya. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli dengan orang miskin. Tidak peduli dengan orang miskin. Entah mau miskin mau apa, tidak peduli. Ya, tidak peduli. Orang mau tidak makan, orang tidak peduli. Bukan urusan saya. Orang-orang dulu zaman orang Quraisy itu alasannya kalau pelit itu alasannya begini. Kenapa kamu nggak ngasih makan orang miskin? Nah, ngapain saya ngasih makanan? Tuhan aja nggak ngasih. Masa saya mau lebih hebat dari Tuhan? Alasan itu gitu. Nah, Tuhan aja nggak ngasih. Ada apa saya ngasih mereka yang miskin? Padahal orang diberi, orang-orang yang miskin itu adalah kesempatan bagi yang cukup untuk memberi mereka. Maka Allah juga mengingatkan, fawailul lil musallin, celaka itu bagi orang-orang yang sholat. Makanya kalau membaca ayat ini sebaiknya disambung, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Karena kalau berhenti di situ, itu beberapa ulama mengatakan jangan, walaupun boleh, tapi kurang bagus. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, kan gitu. Orang sholat kok celaka? Nah, sambungannya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam waktunya, lahun, ya, tidak khusyuk, melayang, tidak tahu jumlahnya 2 dan 3 atau 4 atau 5. Ini tadi baca apa? Ini sekarang rukuk atau sujud? Ini mestinya apa? Itu katanya Allah, mestinya itu fawailul, celaka itu. Nah, kita ini makanya jangan kemerinding. Nggak apa-apa, bukan kita ya. Ya kan? Celaka bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai dalam apa? Dalam waktunya, hingga lepas waktunya belum sholat, dan yang lalai dalam khusyuknya. Nah, kita kalau ngadepi Allah atau ngadepi tamu, nah kalau kita ngadepi tamu, itu kan kita ini kan, ketika Anda ngadepi tamu, kemudian Anda mendapati seorang tamu, terus tamunya HP-an terus, Anda kan tidak senang, ya kan? Karena ini bertamu kok HP-an terus. Begitu pula dengan Allah, kita kalau sholat melayang, Allah juga tidak senang. Alladzina hum yura'un, sifat berikutnya dari orang yang celaka atau tidak mendapatkan keuntungan dari sholatnya, mereka itu yang yura'un, kepingin dipuji orang, ya, ngerti? Jadi sholatnya kepingin dipuji orang, kemudian ibadahnya kepingin dipuji orang, itu rugi. Kalau pas di masjid, bajunya bagus, serbannya baik,
Kalau di rumah sholatnya kaosan, pakai celana, gak kopiahan. Nah ini hati-hati. Kalau di rumah pakai celana, pakai kaos, gak kopiahan, tidak pakai peci. Kalau ke masjid, masya Allah, pakai gamis, pakai sarung, serban itu sak tabir. Kopiahnya bagus, parfumnya enak, karena mau ke masjid dilihat orang, sholatnya Allahu Akbar, Allah. Kalau di rumah, ya Allah Akbar, nah, itu termasuk diantara riya itu. Kalau di depan orang baik, kalau di depan orang tidak baik, tidak. Wa yamna'unal ma'un, dan menahan bantuan kepada orang lain. Ya, jadi tidak mau menolong orang yang dia bisa. Wa yamna'unal ma'un. Ini peringatan dari Allah, sifat-sifat orang yang termasuk mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan agama, mereka yang zalim kepada yang yatim, tidak perhatian kepada yang miskin. Siapa lagi? Yang sholatnya tidak khusyuk, yang sholatnya sampai lepas waktu, yang sholatnya tidak lillahi ta'ala, dan mereka yang menahan untuk menolong orang lain atas dasar yang tidak jelas, tidak mau menolong orang, ya, tidak mau menolong orang lain yang lagi membutuhkan hanya karena sesuatu yang sifatnya tidak ada urusan dalam syariat. Itu orang-orang yang nanti termasuk mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama ya pastinya setelah yaumil kiamah, dan Allah tidak bisa didustakan, Allah tidak bisa ditipu, ya. Wallahu a'lam. Semoga diberikan oleh Allah keberkahan, keselamatan, dan kita jadi orang yang tidak kena dari surat ini, ya. Tidak kena dari surat yang memperingatkan kita tentang orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas surat Al-Kautsar, ya. 3 ayat yang menunjukkan pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.